Dalam menghafal Quran, banyak sekali metode yang bisa kita tempuh. Cara menambah, setiap orang beda-beda ya. Biasanya yang sering kita jumpai dalam metode menghafal Al-Quran itu dibaca berulang-ulang. Ada yang saya pernah sharing dengan sesama, dulu pernah ada forum di Lirboyo, itu yang memberikan tips, ada 5 pemateri bagaimana metode menghafal Al-Quran. Dari 5 orang ini beda-beda semua cara menghafal Al-Qurannya. Tentunya kalau teman-teman sekalian semua pasti juga beda-beda. Tips dari salah satu, kalau dulu saya atau mbak saya itu biasanya menghafal Al-Quran dibaca berulang-ulang kali, jadi dibaca binazar dulu. Barangkali nanti cocok dipraktekkan, kemudian mudah bisa dijadikan sebagai celengan untuk menghafal Al-Quran selanjutnya. Menghafal Al-Quran yang pertama, dilihat dulu betul lafadznya, dibaca binazar dengan betul terlebih dulu. Karena banyak sekali teman-teman, baik di Lirboyo atau di mana saja, itu menghafal Al-Quran terburu-buru ingin dihafalkan, jadi tidak dibaca terlebih dulu. Pahami betul lafadznya, dibaca dengan bin nazri, dibaca betul. Kenapa? Agar anggota tubuh kita semua ikut menghafal. Mata melihat, kemudian merekam lafadz-lafadznya, baru setelah betul-betul lafadznya kita hafalkan perlahan. Kita baca 7 kali boleh, 11 kali boleh. Ada teman-teman santri yang membaca sampai 21 kali. Maka tergantung kemampuan. Pilih angka yang kira-kira kalau selesai kita baca mampu untuk dibaca tanpa melihat. Boleh panjenengan tentukan sendiri berapa. Setiap orang kemampuannya berbeda-beda. Teman-teman yang cepat menghafal, maka alhamdulillah diberikan kemampuan menghafal dengan cepat. Tapi jangan sedih untuk teman-teman yang sulit menghafal. Ada teman-teman niku sulit menghafal. Saya juga punya teman dulu atau teman-teman santri di rumah, itu satu malam deres bikin hafalan setengah kaca, 1 kaca, sulit gitu ya. Maka dawuh Umi Azah dulu kepada teman-teman santri sangat menenangkan hati. Jangan sedih kalau ternyata diberi hafalan yang perlu perjuangan, karena sejatinya Allah lebih sayang kepada kalian, lebih disuruh untuk sering membaca, lebih disuruh untuk lebih mendekat. Kita niku manusia nih, manusia niku kan kalau diberi kesulitan maka manusia akan lebih mendekat kepada Allah. Nah, jadi kalau panjenengan kebetulan kebagian yang dalam menghafal itu perlu perjuangan yang lebih daripada teman-temannya, maka jangan bersedih, pahalanya lebih banyak. Kalau di dalam hadisnya niku orang yang mudah dalam membaca Al-Quran maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Tapi kalau orang itu sulit membaca Al-Quran, ya tak bahasanya seperti itu, sulit membaca Al-Quran, maka pahala baginya adalah 2 pahala. Dia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala dalam membaca Al-Quran, yang 1 pahala dalam kesulitannya itu, melalui kesulitan dalam membaca Al-Quran. Nah, itu dia. Jadi teman-teman, setelah dibaca berulang kali, kemudian baru tentukan angka yang setelah dibaca bisa ditutup hafalannya tanpa melihat. Kalau saya pribadi dulu dalam menghafal, kalau Rian senang menghafal itu baca artinya di sampingnya. Itu menurut kaulo lebih mudah untuk menyantolkan hafalan. Tapi tergantung setiap individu dalam menghafal. Nah, setelah sudah menghafal, maka bukan berarti beres kita nih. Ada proses murojaah. Ada proses murojaah. Nah, di sini murojaah yang diterapkan oleh para kiai, para ulama,
para sahabat berbeda-beda. Bagi teman-teman yang belum selesai menghafal, belum selesai dalam tahap masih menghafal, saya sarankan mengikuti metode ini. Ini metode yang disarankan oleh Umi Azah kepada putra-putranya, putri-putrinya ketika di pondok. Setiap hari harus menyisihkan waktu untuk deres 2 atau 3 juz hafalan terakhir. Wajib. Ini wajib. Nanti insya Allah selesai hafalan kecekel Qurannya. Tapi lumayan berat ya. 2 juz atau 3 juz hafalan terakhir. Jadi semisal dapat 10, maka berarti hari ini deresnya 10, 9, 8. Karena hafalan yang baru dihafalkan itu lebih mudah untuk hilang daripada hafalan yang 1, 2, 3, 4, 5. Lebih mudah hilang itu karena memang frekuensi dalam membacanya lebih sedikit, sehingga belum terlalu melekat. Oleh karenanya tips dari Umi Azah itu anaknya itu 3 juz terakhir yang disetorkan ini wajib dibaca setiap hari. Ya kalau setorannya 10 berarti 10, 9, 8. 11 berarti ya 11, 10, 9. Seperti itu dan seterusnya sampai khatam. Kalau saya pribadi dulu sebetulnya belum memakai metode ini karena saya menjadi menantu beliau ya, setelah khatam baru tahu tips ini. Saya dulu dari Umi Hana tipsnya, kebetulan kaulo itu menghafal ketika kecil. Saya menghafal masih umur 10 tahun. Kenapa? Ada konsumsi. Enten kancane, di sini masih kecil-kecil nggih. Enten nggih masih nggih. SD menghafal, saya juga dulu menghafal ketika masih kecil. Saya sangat salut kepada teman-teman yang menghafal masih kecil langsung lancar. Karena saya dulu mungkin ada Mbak Asrul itu teman dulu pondok itu saksi hidup kaulo. Saya itu kalau di pondok dulu mau deresnya ketika akan setoran mawon. Kalau tidak mau setoran tidak mau deres, sehingga Umi kaulo memberikan tips kepada kaulo untuk melancarkan setelah saya selesai menghafal. Setelah saya selesai menghafal, Umi memberikan tips seperti ini karena saya selesai menghafal kemudian melanjutkan mengaji kitab. Akhirnya saya diberikan tips oleh Umi. Yang penting satu hari harus punya target dalam menghafal, dalam murojaah. Tentukan target yang bisa sampean baca. Jangan sampai dikodok, jangan sampai kemudian ditunda, jangan sampai telat. Dulu kaulo pertama memberikan target karena belum bisa banyak, maka 5 juz karena kaulo juga ikut sekolah kan, 5 juz. Kalau belum bisa bil ghaibi semua 5 juz, binadri nggak apa-apa, binadri nggak apa-apa. Yang penting 5 juz tidak boleh dikodok, harus dibaca terus 5 juz. Seperti itu. Ketika 5 juz ini dibaca rutin, kalau tidak bisa 5 juz boleh 3 juz boleh, yang penting rutinitasnya nggih. Jadi bukan seberapa banyaknya. Kalau kita deres satu hari 10 juz, sekali hataman kemudian libur 1 bulan, maka tentunya lebih baik yang satu hari 3 juz tapi tidak pernah libur. Karena keistiqomahannya nih loh yang dibutuhkan dalam murajaah, sehingga nanti hafalannya bisa melekat terus dibaca begitu. Nah, semisal panjenengan tentukan 3 juz atau 5 juz, kemudian juz 1 sampai juz 5 ini sudah agak mudah hafalannya. Nah, yang agak mudah jangan lihat Al-Quran, harus sambil buka tutup kalau tidak bisa, atau kalau bisa tutup sekalian. Ini dampaknya besar sekali dalam melancarkan hafalan. Allah pribadi sangat merasakan manfaatnya. Ini juga sebenarnya tips yang disampaikan oleh Bunyai Ismah Ulin Nuha almarhum almaghfirlaha. Beliau kalau di dalam majelis alumni Yambuk niku kalau menyampaikan juga seperti ini. Hafalan yang sudah agak bisa untuk nutup buka nutup nanti tidak melekat-melekat, kata beliau seperti itu. Jadi Umi pun juga mendahulukan seperti itu. Ternyata memang tipsnya seperti itu. Kalau sudah agak lancar 1 sampai 5, maka hafalannya, deresnya kalau bisa tutup sekalian, kalau tidak bisa buka tutup, buka tutup, buka tutup, menghafal Al-Quran.